أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. والحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله. قال الله تعالى في كتاب العزيز: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. سبحان ربي الأعلى. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Sesungguhnya orang-orang beriman kepada tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Apabila diingatkan dengan peringatan ayat-ayat Allah ini, mereka akan tersungkur sujud bertasbih kepada Allah. Dan mereka tidak takabur, tidak menyombongkan diri. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka menjauhi lambung mereka dari tempat tidur. Artinya adalah mereka tahajud. Yad'u rabbahum khaufan wa tama'a. Berdoa ya Allah penuh harap dan penuh rasa tamak. Tamak itu adalah harap, mengharapkan berat. Ya Allah, dan merasa takut. Khaufan, takut, rasa takut. Dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka infakkan. Subhanallah. Inilah materi yang kemarin kita bahas, yaitu surat As-Sajdah ayat 15 dan ayat 16. Dan kita membahas ayat-ayat sebelumnya. Subhanallah. Bagaimana Allah Azza wa Jal menjelaskan hal ini dibandingkan dengan akhirat. Kadangkala kita lupa bahwa apa yang kita lakukan ini ada pertanggung jawaban di akhirat. Subhanallah. Ucapan sekecil apapun kita tanggung di akhirat. Bahkan kadangkala tanpa kita sadari, subhanallah, tanpa kita sadari, ada tutur kata kita yang menurut kita biasa, tapi itu adalah menghina Allah. Yang disebut dengan hadis Rasulullah SAW, sabud dahri. Sabud dahri itu apa? Menghina waktu. Hari ini hari sial saya. Kenapa? Panas-panas, ditilang. Dia mengatakan hari sial. Ini menghina Allah. Karena yang ngatur adalah Allah. Katakan qadar Allah. Masya Allah fa'al. Sekarang. Jangan sampai kita na'udzubillah min zalik bertutur kata yang menyebabkan Allah murka. Subhanallah. Jangan sampai tutur kata kita menyebabkan Allah murka. Mungkin buat kita, uh, biasa saja. Tapi itu murka Allah. Yang disebut sabu. Sabu itu menghina. Sabudar. Eh, Kita hari ini eh apa hujan terus. Sama hari sial. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, eh, yang harusnya kita menyembah mengagungkan Allah, tiba-tiba ada kata-kata kita yang na'udzubillah min zalik justru menyebabkan Allah murka. Ya. Menghina menghina Allah, menghina Allah itu menghina wah, hari sial lah, padahal tidak ada hari sial. Semua hari baik dari Allah, Allah yang mengatur. Tidak ada hari buruk, tidak ada. Jangan sampai musik tanpa kita sadari. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Mencaci maki Allah kadangkala mengandung kemusyrikan. Kamu keren banget. Oh, saya belum kenal saya, Pak. Tanpa disadari. Atau dia ceramah, tapi hatinya untuk supaya dibilang dia punya ilmu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungilah aku, ya Allah, lindungilah kami semua, ya Allah, dari kemusyrikan yang saya sadari, yang saya ketahui, yang saya menyadari, dan ampuni ya Allah dari perilaku kemusyrikan yang saya tidak sadari. Subhanallah.
Bahkan dialog Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Hati-hati kemusyrikan itu wah, lebih tersembunyi dari jalannya semut ketika merayap tangan kita. Nggak terasa. Subhanallah. Jadi ketika Rasulullah mengingatkan itu, hati-hati kamu dengan kemusyrikan yang tersembunyi dari jalan Nabi bin Namal, yaitu jalannya semut. Kalau semut ya merayap lah ya. Kemusyrikan lebih lebih ini kata-kata Rasulullah bersama bersumpah demi zat ini maksudnya demi Allah demi zat yang menggenggam walladzi nafsi biyadi demi zat yang menggenggam jiwaku ini ungkapan-ungkapan hadis bahwa kemusyrikan itu jauh lebih tersembunyi dari merayapnya semut. Ini yang harus hati-hati. Jangan sampai kita Allahu Akbar membesarkan Allah tapi merasa besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Tapi saya memang dipuji, harus dipuji. Karena saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini. Astagfirullah. Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah. Maha suci. Kita merasa benar terus. Manusia tidak ada yang benar terus. Dari sini kita memahami betapa zikir itu butuh merasakan. Gitu. Jangan sampai kontradiktif. Disitulah baru kita paham kenapa ayat Al-Quran kharru sujadan. Kharru sujadan. Wahum la yastakbirun. Dan mereka tidak takabur. Kharru sujadan itu tersungkur, sujud, bertasbih, sabbahu bihamdi rabbihim, bertasbih, memuji Allah. Allahumma la yastakbirun. Dia tidak sombong. Sama, ini redaksi ini hampir mirip dengan redaksi surat Al-A'raf. Ayat 206 itu ayat-ayat sajadah. Innalladzina, sungguhnya orang-orang inda rabbihim, yaitu maksudnya para malaikat di sisi Allah, la yastakbiruna an ibadati. Mereka tidak sombong. Terus beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Tunduk. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Bertasbih ya Allah dan mereka sujud. Subhanallah. Kata-kata innalladzina 'inda rabbihim la yastakbirun. La yastakbirun tidak sombong. La yastakbiruna an ibadati. Jadi mereka tuh tunduk pasrah, tidak takabur dalam ibadah pada Allah, tunduk pasrah. La yastakbirun, tidak sombong. Sombong itu menunjukkan saya hebat. Maka Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini juga ayat sajadah. Innalladzina 'inda rabbihim la yastakbirun an ibadati. Orang-orang ini itu malaikat itu beribadah, beribadah, beribadah di sisi Allah, di sisi Allah. Tidak ada takabur inilah aku tidak. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Maka kita dianjurkan untuk sujud Al-A'raf ayat 26. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat teks-teks Al-Qur'an, coba lihat lagi Bapak Ibu, kemarin kita sudah merasakan dengan Al-Quran dibimbing oleh Allah, kita ini diciptakan begitu sempurna. Yang kemarin mimma immahin dari air setetes air yang hina. Allah Akbar. Bagaimana kita menunjukkan inilah aku. Kita ini dari setetes mimma immahin kemarin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah mengaktifkan telinga kita, pendengaran kita, semua indera diaktifkan. Ini pemberian dari Allah merasakan yang hilang. Oke, yang satu tidak zikir, yang di atasnya berzikir. Di atas berzikir apa? Merasakan. Bukan sekedar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Tidak ada rasa kita mencoba subhanallah merasakan. Kenapa? Lihat kita bisa berbicara siapa yang memberikan. Kita bisa ngomong, bisa melihat mata kita bisa melihat seperti ini. Siapa yang membuka mata kita? Subhanallah. Kita bisa berbicara, bisa mendengar. Subhanallah. Maka itu wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ini kemarin. Allah ngasih semua indera pendengaran, penglihatan, bahkan rasa dikasih oleh Allah rasa. Tapi mayoritas manusia tidak bersyukur, sedikit sekali yang bersyukur. Nauzubillah min dzalik.
termasuk saya. Jangan merasa kita ini mentang-mentang saya ceramah bersyukur. Lupa kadang-kadang astagfirullahaladzim ya Allah alhamdulillah. Lupa mengucapkan alhamdulillah tadi ya Allah gitu. Ampun ya Allah. Padahal itu alhamdulillah. Dan saya sudah menceritakan ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang ratusan tahun hidup sampai dia diberikan nikmat semua oleh Allah Azza wa Jal, dan dia minta minta buah delima ya, di pinggirannya rumah itu buah-buahan di suatu pulau, nikmat ibadah ratusan tahun sampai ingin sekali wafat dalam keadaan sujud bertasbih kepada Allah. Akhir wafat dalam keadaan bersujud bertasbih kepada Allah dikabulkan. Kan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah dalam surgaku karena rahmat aku. Dia nggak mau. Oh, saya kan beramal soleh. Wah, rahmat sih karena amal aku. Disuruh menghitung nikmat Allah dari nikmat mata saja. Sudah tidak bisa lagi. Nikmat mata itu tidak bisa dibayar dengan sholat 1.000 tahun kasarnya. Saking nikmatnya itu lebih banyak daripada ibadah kita. Nah, kebanyakan kita tidak merasa ibadah kita sudah bagus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kita akan habis dan dibangkitkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Baik, inilah yang harus kita pahami. Jangan sampai kita tidak memahami hal-hal seperti ini. Sebentar, sebentar. Subhanallah. Halo, ya, baik. Subhanallah, di sini kita mencoba untuk memahami bagaimana kita merasakan dan akan habis menjadi debu. Subhanallah. Jadi debu, tidak ada yang kita bawa. Mbak, subhanallah. Harta kita nggak dibawa. Jangankan harta kita, wajah kita yang tiap hari ibu-ibu pakai ini, pakai sabun, pakai sampo, ini kita tidak bawa. Oh, subhanallah. Bagaimana kita bisa menunjukkan who am I? Pada hari ini saya sudah memberikan sebuah apa? Sebuah flyer gitu kan. Nanti di dalam kubur kita ditanya man rabbuka. Man rabbuka itu siapa Tuhanmu? Tapi anehnya dalam kehidupan kita berjalan di muka bumi, ha anaza, who am I? Eh, saya gitu loh. Anda gak kenal saya. Subhanallah. Baik, Anda cantik, oke. Anda gagah, oke. Anda kaya, oke. Anda apalagi punya jabatan, oke, oke. Titel Anda profesor dokter sekalipun, oke. Jangan sampai nikmat-nikmat ini menunjukkan who am I. Oke, Anda titelnya banyak profesor, dokter, kiai haji, dan seterusnya. Jangan pakai istilah-istilah yang menyebabkan hati kita kotor. Baru kita paham kenapa kemusyrikan itu lebih tersembunyi dari merayapnya semut. Subhanallah. Bahkan lebih tersembunyi daripada semut berjalan di batu yang licin, yang hitam, di dalam gelap. Subhanallah. Itu hadis. Waduh. Saya kalau ini ya Allah, jangan sampai aku mati dalam keadaan kemusyrikan sekecil apapun. Ini karena kemusyrikan luar biasa. Tanpa kita sadari. Subhanallah. Padahal musik adalah dosa yang berat. Maka Bapak Ibu harus hafal Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, lindungilah aku dari perilaku, tutur kata kemusyrikan yang saya sadar, yang saya tahu. Ampun ya Allah dari perilaku kemusyrikan yang saya nggak ngeh, yang saya tidak ketahui, nggak sadar. Keren banget bajunya. Wah, mahal nih. Murah, mahal. Subhanallah, Anda menunjukkan Anda punya harta. Gitu. Wih, sepatu Anda keren banget. Nggak ada di Indonesia. Ini mahal. Kalaupun ada di Indonesia harganya 3 juta, 4 juta. Terus bahasa gaulnya. Maksud lo, Anda menunjukkan Anda punya uang. Anda makan di restoran. Oh, di shooting. Alhamdulillah di restoran mahal. Oh, ini kalau nggak punya uang nggak usah makan di sini. Ini hanya untuk orang kaya doang. Hanya ini harga satu piring ini sekitar 0,5 juta kalau dikurskan ke Indonesia. Saya ingat videonya jengah. Apa? Mbak buat apa? Anda bikin video menunjukkan who am I. Terus zikiran selama Allahu Akbar, Allah Akbar selama ini apa? Redaksi Al-Quran la yastakbirun, tidak sombong, tidak angkuh. Kok jadi sombong gitu? Subhanallah. Maka redaksi, kenapa orang-orang yang berzikir itu dia kharru sujjadan wasabu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka tertunduk
tersungkur, sujud, bertasbih, bertahmid pada Allah, dan mereka tidak sombong. Ini kemarin, materi kemarin. Subhanallah. Ya Allah, ini kadang-kadang ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu berzikir. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu yang cinta Allah subhanahu. Ada surat Ar-Ra'd. Surat ini surat tentang petir. Pasti kita takut. Nggak ada yang sejago-jago yang, orang pemberani nih. Saya tanya, ente berani nggak sama petir? Wah, nggak ada yang berani. Walaupun badannya kayak Mike Tyson gitu, kuat gitu. Terus banyak petir, terus di lapangan atau di tengah sawah berani nggak ada yang berani. Ada angka yang ditakuti oleh orang ini juga busuk ya. Angka 13. Kalau Anda naik lift, nggak ada tanggal 13. Kita itu menguasai Islam, Islam menguasai dunia itu sekitar 13 abad lebih. Subhanallah. Angka 13 dimusuhin. Apalagi ini yang angka 13. Nama suratnya surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13. Anda musyrik. Nggak boleh angka ini, angka sial, ini angka mengerikan. Nggak boleh, ini semua dari Allah. Subhanallah. Oke, surat Ar-Ra'd 13, 13. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 13. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Dan Ra'd, guru, gitu kan. Itu lagi bertasbih wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Dan Ra'd, gemuruh itu, wah, itu lagi bertasbih. Walaupun suara mengerikan, wah, gitu. Sedang bertasbih dan memuji Allah, yusabbihur ra'du bihamdi wal malaika, bersama para malaikat sedang berzikir, bertasbih. Jadi kalau kita ngeliat petir langsung, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa? Lanjutkan. Min khifatihi. Allah. Subhanallah. Itu petir. Dia mengeluarkan suara yang menakutkan. Semua takut sama petir. Apalagi kalau kesambar petir, ya kan hitam dari ujung rambut sampai ujung kaki, hitam seperti arang. Itu seperti yusabbihur ra'du bihamdi wal malaika. Petir dan para malaikat bertasbih. Min khifati, karena takut kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Rabb, ya Allah, astagfirullahaladzim. Karena takut kepada Allah, bagaimana kita takut sama petir? Petir takut kepada Allah. Kok kita tidak takut kepada Allah? Subhanallah. Guru itu, suara yang menggelegar. Itu guru. Suara petir guru kalau bahasa Indonesia. Itu sedang bertasbih karena takut kepada Allah. Sama lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, min khasyatillah, min khasyat. Kalau kami turunkan Al-Quran di atas apa namanya, gunung, kau akan lihat gunung itu tersungkur, terpecah belah karena takut, khasyah, takut kepada Allah. Subhanallah. Rasa takut kepada Allah adalah kepastian yang harus kita dapatkan. Sudah pasti dapat, harus. Kenapa? Itulah gambaran alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Itulah gambaran orang-orang bertakwa kepada Allah, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah sementara tidak melihat Allah, dan mereka takut akhirat, ya Allah. Oke, balik lagi tadi surat 13 ayat 13. Ke ayat yang ke-15-nya, ya, to poin aja, itu tentang ayat tasbih. Anda harus sujud. Dianjurkan kita banyak sujud. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Man, siapapun yang di langit, di bumi, siapapun, dia sujud. Walillah, milik Allah, yasjudu man, siapapun, fis samawati wal ard. Taw'an wa karhan. Tawan wakarhan tuh ya baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa. Mau nggak mau mereka harus tunduk kepada Allah. Siapapun. Tapi orang kafir nggak tunduk itu Ustaz. Lihat tubuhnya. Tunduk pada Allah. Organ tubuh ini semua, darahnya, jantungnya, itu atas perintah Allah semua. Manusianya memang dia tidak suka, tapi nanti ketika dia tunduk pada Allah ketika sakaratul maut baru merasakan.
Zilaluhum fil ghudwi wal asal. Subhanallah. Subhanallah. Ini sujud kepada Allah, bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Jadi kalau petang ada bayang mau terbenam matahari atau terbit matahari, itu pun subhanallah. Wa zilaluhum. Bayangkan, bayangannya pun tunduk pada Allah. Bayangan. Jadi kita, ya Rabb, subhanallah. Kalau kita lihat tubuh kita, Bapak Ibu, di bawah terik matahari, ada bayangan. Redaksi Al-Quran mengatakan bayangan itu sedang tunduk tasbih kepada Allah. Apapun yang disuruh oleh Allah. Bayang- Bayangkan kita berdiri, ada lampu, terus ada bayangan kita. Anda lihat bayangan. Bayangan kita di tanah itu. Atau di bumi sedang bertasbih pada Allah. Tunduk kepada Allah. Seakan-akan bayangan itu mengatakan, Arifin, aku bertasbih, kenapa engkau tidak bertasbih? Aku berzikir, kenapa engkau tidak berzikir? Aku ini bayangan kamu. Subhanallah. Wa dhilaluhum, dhilaluhum dan dan bayangan-bayangan mereka pun tunduk pada Allah. Bil ghudwi wal asal. Ketika kita dengar ayat ini langsung kita dianjurkan untuk sujud. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Jangan sampai kita tidak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ada redaksi-redaksi yang dahsyat. Suara petir pun sedang bertasbih karena takut pada Allah. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, sujud kepada Allah. Termasuk bayang-bayangan kita. Bayangan itu adalah ciptaan Allah. Gelap ciptaan Allah. Cahaya ciptaan Allah. Ini redaksi Al-Quran semua. Secara teks, tidak usah pakai ditafsirkan. Udah jelas bahasa Indonesianya. Wajah Allah. Dhulumat wa nur, Allah menciptakan gelap. Allah menciptakan cahaya. Itu semua sedang bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita lihat surah Ar-Ra'd itu ayat yang ke-15, kita dianjurkan untuk sujud tilawah sujud, ya Allah. Subhanallah. Bayang ketika kita sujud ada cahaya dari sisi. Berarti bayangan kita pun sujud. Wah, kita sama-sama sujud kepada Allah. Sudahkah kita, sudah berapa tahun kita memegang Al-Quranul Karim? Baru kita menyadari, petir itu suaranya menggelegar ketakutan. Kita takut sama petir. Itu sedang bertasbih Allah Akbar. Jadi kalau dengar petir langsung, Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Astaghfirullahaladzim, Subhanallah, bihamdi, Subhanallahiladzim, Astaghfirullahaladzim. Kita ngeliat bayangan kita, ada bayangan, Subhanallah, bihamdi, Subhanallah, Astaghfirullahaladzim. Langsung berzikir, bertasbih. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini redaksi-redaksi Al-Quran. Kita nggak mau perhatikan. Artinya jangan sampai kita terlambat. Bayangkan kita ini terlambat. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita. Jangan sampai kita tidak sujud. Padahal tanda kebesaran Allah itu semua sujud. Yang begitu gagah, perkasa. Matahari. Gunung yang begitu perkasa. Yang sombongnya seakan-akan. Huh, itu pun tunduk pasrah kepada Allah. Terus kita hanya nawar-menawar. Bapak-bapak pakai cincin emas. Itu dilarang. Duit-duit saya terserah saya. Emas-emas saya. Ya Allah, Anda kenapa tidak tunduk pada Allah? Lepaskan jemari Anda dari cincin emas itu. Diharamkan dalam Islam. Ada orang tidak pakai hijab. Perempuan. Pakai hijab lah. Oh enggak, gerah, saya gerah. Apa neraka itu jauh lebih panas daripada gerah. Kenapa tidak tunduk? Bukankah kulit Anda, wajah Anda, tubuh Anda adalah sedang bertasbih, tunduk pada Allah, terus kita sendiri tidak tunduk. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Oke, ketika kita berjalan di muka bumi, lihat tutur kata kita. Adakah kita mengatakan saya, dikit-dikit saya, dikit-dikit saya. Apakah kita tidak malu nanti dalam kubur kita dikatakan, ditanya, man rabbuka? Bagaimana kita pertanggungjawabkan itu? Subhanallah. Bukankah begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah? Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda ini loh, ini loh. Udah jelas tanda kebesaran Allah sudah sangat-sangat banyak. Nggak kurang apa lagi. Kita kadang-kadang melihat tanda kebesaran Allah biasa-biasa saja. Nah, ini yang harus kita rubah cara melihatnya. Jangan sampai kita melihat biasa-biasa saja. Bagaimana Anda melihat hal yang biasa-biasa saja?
Allah. Qul aminu bi. Katakan berimanlah. Katakan hai Muhammad, berimanlah kepada Al-Quranul Karim. Ayo, aminu bi. Aula tu'minu bi. Apa kalian tidak mau, gak usah beriman sekalian. Ini redaksi surat Al-Isra ayat 107. Qul aminu bihi aula tu'minu. Innal ladzina utul ilm. Orang-orang mendapatkan ilmu betul-betul. Min qalbihi idza yutla alaihim yakhruna al-adqan sujada. Subhanallah. Luar biasa. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah. Yaitu innalladzina sesungguhnya orang-orang yang mempunyai ilmu, yang dapat ilmu diberikan oleh Allah, ilmu sebelumnya. Apabila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, mereka tersungkur sujud ya Allah. Kita dibacakan ayat suci Al-Quran, tidak tersungkur, tidak sujud, bahkan kadang-kadang takabur. Udah tahu, wah biasa aja kali. Kata-kata yang sangat menyakitkan. Lihat redaksi surah Al-Isra 107. Ini Al-Quranul Karim. Allah. Kita baca satu lembar, nggak setengah lembar lah, satu halaman. Kita baca ya Allah, ya Rabb, subhanallah. Kita bisa nangis. Dan itu yang membahagiakan kita. Anda mendengar ayat suci Al-Quran jauh lebih baik daripada kita mendengarkan musik sebetulnya. Anda mendapatkan pahala, hati menjadi bersih, pikiran menjadi bersih. Soal, lihat, dengarkan Al-Quran itu dahsyat. Tapi setan tidak membiarkan kita berbuat kebaikan. Bukankah sudah diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada seremonial formalistiknya kita lempar jumroh ketika Nabi Ibrahim dan Ismail menjalankan perintah Allah diprovokasi oleh setan agar tidak melakukan hal itu, akhirnya dilempar jumroh. Jadilah seremonial lempar jumroh. Bapak Ibu, semua kebaikan yang kita mau lakukan pasti ditahan oleh setan dan hawa nafsu kita. Membaca Al-Quran pas ringan gak usah. Hawa nafsu dan setan berkolaborasi. Berzikir sah, santai aja, capek, besok-besokan bisa. Suara. Dengar Al-Quran, ya bosen. Itulah setan. Kita harus mendiagnosa diri kita, Bapak Ibu, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali ayat-ayat sajadah yang kita bahas beberapa hari ini. Jangan sampai kita lewat begitu saja. Jangan sampai kita berzikir, membesarkan Allah, di waktu yang bersamaan membesarkan diri kita. Nauzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tiba-tiba dalam hati kita, oh, orang harus kenal saya siapa. Saya keren, saya. Ujub. Dia menunjukkan who am I. Nauzubillah. Maka itu saya mengerikan sekali kalau Anda punya titel, Anda punya harta. Jangan sampai semua pemberian Allah ini menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Lah kalau orang miskin, oh, udah jelek, sakit-sakitan, nggak ada yang dibanggakan. Tapi orang kaya, udah ganteng, cantik, oh, ilmunya tinggi, titelnya banyak. Lah ini kecenderungan untuk sombong besar sekali. Oh ya, Bapak Ibu insya Allah SWT, mari kita berzikir dengan ilmu. Berzikir dengan ilmu itu maksudnya kita lihat teks-teks Al-Quran. Kita lihat teks di bahasa Indonesianya yang mudah-mudah aja. Soal. Ini baru tadi soal Isra, ya, surat Al-A'raf tadi kan, soal. Surat. Ini ayat-ayat yang sederhana-sederhana. Bagaimana kita bisa merasakan ya Allah ya Rahman. Betapa dahsyatnya engkau aku nol. Nah, maka itu tidak bosan-bosan Bapak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, membesarkan dan mengagukan Allah. Bisa saja kan aku ciptakan khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Udah selesai. Aku menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Tapi enggak.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Ibadah itu membesarkan, mengagungkan Allah dengan ketaatan kita pada aturan Allah. Menjalankan perintah Allah dan adalah mengagungkan Allah. Nah, ini namanya ibadah. Nah, kita kalau membesarkan, mengagungkan Allah di waktu yang bersama membesarkan diri kita, apa yang itu tidak menyekutukan Tuhan? Maka itu kemusyrikan tadi lebih tidak nyata, lebih tersembunyi daripada semut yang berjalan itu. Jalannya semut. Subhan- Maka itu kita selalu berdoa, ya Allah, lindungilah kami dari segala bentuk kemusyrikan yang saya sadari. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampun, ya Allah. Ampun, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dari segala kemusyrikan yang saya tidak sadari. Dari tutur kata kita, atau nggak ngomong, tapi dalam hati, saya keren. Saya keren, saya hebat, saya astagfirullah, langsung ada isu, ya Allah, astagfirullah, tadi saya dosa, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, begitu harusnya. Baik Bapak Ibu cinta Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdialog sebentar. Insya Allah besok hari Senin kuliah subuh sebagaimana biasa. Kalau tadi hari Sabtu dan Ahad saya undur karena ada acara di masjid, ya. Nah, insya Allah hari Senin pagi setelah sholat subuh kita akan kajian sebagaimana biasa. Kalau kemarin kan kuliah duha, nanti kuliah subuh. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, mudah-mudahan ada manfaatnya hari ini. Kita sudah membaca ayat-ayat suci Al-Quran tentang ayat-ayat sajadah. Mudah-mudahan ada terinspirasi. Oh, saya harus berzikir seperti Ar-Ra'd. Masya Allah. Seperti guru. Walaupun suaranya kita takut sampai kita tutup kuping. Oh, itu lagi bertasbih subhan. Karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Karena takut kepada Allah ya Rabb. Ya, baik, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.